Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior Official ya. Yang insya Allah di setiap video yang saya buatkan ada hal yang bermanfaat untuk kalian ya. Untuk menambah wawasan kalian tentunya dengan hal gaib ya. Nah, dimanapun kalian, semoga kalian itu sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya dan musibah, baik yang zohir maupun yang batin. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan, diberikan jalan untuk kesembuhan, dan diberikan kesembuhan yang maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kali ini saya akan menayangkan suatu video saat proses penselarasan atau penyatuan kodam leluhur ke dalam tubuh ya. Jadi ada tamu atau pasien dari Jakarta datang ke Bogor. Nah, ini tentunya beliau ini seringkali merasakan yang namanya keanehan. Wah, ya entah entah itu dari mimpi, entah itu secara langsung, secara fisik, entah itu berhadapan dengan manusia yang peka. Nah, tentunya banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Bahkan dia itu pernah ketemu dengan teman yang merasa temannya itu indigo. Ya, jadi ada teman, nah temannya itu indigo. Pas salaman, katanya ya, kata beliau bercerita ke saya, pas salaman itu ceweknya itu gini, gitu loh, kayak apa ya, menghormati yang tua ibaratnya begitu ke orang yang mempunyai kodam pendamping ini. Nah, dia konsultasi, bercerita keanehan-keanehan, dan tentunya saya bilang, kalau orang itu bisa melihat Anda ada sesuatu di tubuh Anda, contoh kayak kalian itu didampingi kodam leluhur atau kodam pendamping ya, ada kodamnya di badan kalian nih, dan orang itu hanya melihat ya, melihat, itu belum tentu benar ya, itu belum tentu benar karena hanya melihat, gitu loh, karena hanya melihat. Tapi beda lagi dengan dicek. Kalau itu benar sudah meluhur, saat dicek ya tentunya orang itu udah bisa melihat, tapi orang melihat belum tentu bisa mengecek kebenarannya, seperti itu. Nah, kalian tahu nggak, kalian tahu nggak, kalau kalian bermimpi ketemu kakek-kakek berjubah, kayak kiai, kayak ustadz, pokoknya berjubah putih, pakai udeng, pakai sorban, pocong pun bisa melakukan hal itu ya. Pocong pun bisa, kuntilanak pun bisa berubah jadi nyai, nyimas, menyerupai, itu bisa. Nah, ini kasusnya sangat banyak sekali. Kang, kata teman saya ini didampingi udah melahir lagi, kodam pendamping, sosoknya harimau misalnya. Kang, saya ini didampingi kodam leluhur, sosoknya ratu, nyimas, kayak pantai selatan begitu, terus kayak dayang. Kuntilanak, pocong pun bisa melakukan hal itu. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena mereka itu diberi kelebihan untuk bisa menyerupai yang ada di alam dunia ini. Tapi mereka tidak bisa menyerupai para nabi, para rasul, itu tidak bisa. Tapi mereka bisa menyerupai kayak hewan, manusia, umat manusia itu bisa. Itu bahkan kok ke orang tua pun mereka bisa menyerupai. Kalau orang tuanya udah meninggal, mereka bisa menyerupai. Jadi hati-hati, melihat belum tentu bisa mengecek kebenarannya. Mengecek udah pasti tahu kebenarannya tuh ya. Jadi indigo kayak mau apa kayak itu belum tentu benar. Kata teman saya indigo kan, sampai debat lah akhirnya. Sebenarnya apa ya, saya sudah sering menjelaskan hal seperti ini, udah sering, bahkan ibaratnya udah males ngomong hal ini tuh, udah males sebenarnya ya, udah males karena berulang. Waduh, ini lagi yang dibahas, kata teman saya lah, kata guru spiritual inilah gitu. Nah, ini satu lagi saya tambahin, guru spiritual atau orang yang mengerti spiritual itu jangan disamakan ya, jangan disamakan. Kata spiritual ini si A seperti ini, spiritual si B seperti ini, si C seperti ini. Jadi
setiap manusia yang diberi kelebihan pasti ada kekurangannya, dan pastinya itu berbeda, ibarat tingkatannya itu berbeda. Bukan saya membandingkan dengan orang lain, tapi ini loh kenyataannya, gitu loh. Jadi bukan saya merasa lebih, tidak, saya hanya menjelaskan ini loh kejadian yang sebenarnya, ini loh yang harus kalian tahu. Jadi jangan mudah percaya, begitu. Selagi kalian tidak bisa meyakini itu benar. Meyakini itu benar belum tentu juga itu benar. Harus ada tindakan yang akurat baru bisa dikatakan benar, gitu. Nah, ini suatu tayangan pasien dari Jakarta nih, bisa kalian simak ya. Jadi ini pasien ini mengalami kejadian-kejadian aneh, dan tentunya dia berkonsultasi ke teman-temannya, katanya ada kodam leluhurnya ya. Setelah dicek ternyata memang ada. Sambil saya bercerita sambil kalian lihat video prosesnya ya, karena lumayan lama ya. Memang ada itu, cuman di sisi lain itu ada yang negatifnya. Ada tiga sosok begini ya, ada tiga sosok. Kenapa bercanda mulu ya, biar nggak tegang ya. Ada tiga sosok yang negatif yang di tubuh beliau ya, sehingga harus kita bereskan dulu, kita tuntaskan dulu, kita bersihkan dulu, kita putus hubungannya ya. Memutus hubungan dengan bangsa jin itu tidak mudah, nggak instan ya, nggak instan. Aduh, kalau instan tuh mie rebus. Nah, kalian sambil simak. Jadi beliau ini intinya beliau ragu ya saat proses penyatuan itu. Beliau itu ragu, ada ragunya, ada penasarannya gitu kan. Jadi sehingga membuat proses itu ya sedikit apa ya disebutnya, menyakitkan lah sedikit ya, menyakitkan sedikit. Jadi sehingga ya kayak sesak di dada. Nah itu karena ada proses ragu. Karena kalau kita berbicara hal gaib itu kita harus yakin, kita harus pasrah gitu loh. Tanpa itu semua proses itu akan sulit. Contohnya yang seperti ini buat pelajaran juga buat kalian, dimana kalian mau menyatukan atau menselaraskan kodam dengan tubuh kalian, itu kalian tuh harus yakin, jangan ragu sedikit pun. Karena itu beresiko, ke diri kalian beresiko, ke diri saya pun beresiko. Kenapa beresiko yang ke saya? Kita harus memaksimalkan energi yang kodam itu, sosok itu menyatu, sehingga si orang itu menyadari, oh benar loh, kejadian itu benar loh, nggak rekayasa, nggak settingan, ibaratnya begitu. Makanya di video ini yang saya tayangkan, saya mencoba untuk memaksimalkan agar pasien ini puas gitu loh, masa puas bahwa itu benar gitu. Tapi kalau misalnya saya mengikuti alurnya pasien, itu takutnya mereka itu nggak puas, karena datang jauh-jauh dengan hasil yang nggak puas. Itu ya suatu ke saya itu kurang kurang enak. Makanya saya berikan kepuasan ya, sehingga yang tadinya pasien itu udah merasa tidak kuat. Nah di situ saya mencoba untuk terus ya menstabilkan si kodam itu masuk, agar si pasien itu bisa puas, bisa tahu. Makanya saya videokan, dan alhamdulillah saya dapat izinnya dari beliau. Oke, nah di sini kalian monggo disimak. Oke, videonya kita mulai.
kayak gini lagi. Bangkit. Uyut bangkit. Bangkit uyut. Bangkit. Jadi. Ayo bangkit.
Kasih minum bang. Udah kali ya. Puas belum? Nyesek nih, nggak kuat. Gemes. Puas ya. Siap puas. Susah nafas nih. Atur nafas. Atur nafas dalam terus. Itu yang kedua yang pakai itu. Rasa nggak? Yang pertama kan yang harimau tuh. Yang kedua yang pakai itu. Tapi katanya nggak mau masuk ya. Bukan nggak mau masuk. Apa ya, nggak kuat fisik ente. Iya, kesian ya. Kesian ya. Jadi dia cuma hadir sebagai batas ini loh gitu loh. Udah masuk ibaratnya gitu loh. Iya. Buat membuktikan kalau gue ini udah masuk, udah ada dan udah masuk gitu ibaratnya. Masih cuma segitu. Cuman kalau misalnya dipaksain, tadi saya udah nyoba buat nahan gitu ya, biar agak lama lah durasinya gitu kan. Puas ibaratnya gitu, udah nyoba cuma ditahan, cuman di antenya nggak kuat. Saya juga udah aduh capek sampai keringet saya nahan. Ya kalau tiba-tiba keringetan ya. Kayaknya shock banget tadi. Shock banget. Itu saya udah masuk, saya ibaratnya jijelin loh. Wah, shock banget. Jijelin. Jadi tadinya kan emang fisik kan nggak kuat, cuma takutnya kan namanya kurang puas atau gimana gitu kan. Makanya saya coba terus kita terus masukin gitu ya itu. Cuman yang agak lama tuh yang harimau agak lama. Yang harimau tuh agak lama. Yang kaki sebentar, paling 1 menit ya, ada 1 menit yang kaki. Ada. Sampai dia ketawa itu. 1 menit mah ada lah. Saya tahan terus. Aduh. Takutnya kurang puas, dengan orang kurang puas. Lagi enteng. Di napas doang tadi. Shock banget. Ya Allah. Normal kan. Gini dong. Ajib ya. Ajib. Kacau. Lemas asli sumpah. Ya Allah serius. Ada rekayasa ini benar. Buat napas tuh susah banget. Kayak aduh ya Allah. Alhamdulillah. Tadi yang pas mandi gimana kan? Yang pas mandi. Tadi pas mandi itu benar-benar setiap siraman itu kayak ditiban pasir. Tuh nyesek banget. Napasnya susah banget. Padahal air biasa ya Pak. Padahal air biasa. Sampai saya bilang stop kan tadi. Iya, jeda ya. Stop. Napasnya udah gak kuat nih gitu. Saya pikir saya udah ngatur napas. Biasa lah namanya air. Setiap disiram sesak napas, Itu kenapa tuh Kang? Itu karena yang tadi saya bilang ya, karena si kodamnya belum muslim kan. Si kodamnya belum muslim, dan lagi ya ibaratnya kita berbenturan energi sih gitu, berbenturan energi. Kayak tadi ada gesekan energi ya, sampai badan saya, tubuh saya ngegeter Gemeter ya? Iya gemeter. Itu saya sambil nahan biar nggak jadi.
sempet lah. Tadi nggak kerekam sih ya. Iya nggak kerekam. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Kalau direkam seru itu. Seru ya. Happy lah. Padahal mulut coba buat nahan tapi menggigit sendiri gitu kayak. Gak kekontrol ya. Gitu. Jadi ya emang kalau orang yang punya isian ya, maksudnya hodam ya, entah itu dari barang, pusaka, entah itu dari amalan, puasa, itu kalau dimandikan dan lagi hodamnya apa ya, belum muslim lah. Contohnya kayak di Ruqyah pasti berontak, pasti mereka itu hadir gitu. Walaupun niatnya baik, alangkah baiknya nanti si hodam ini masuk Islam. Gitu. Jadi lebih apa ya, lebih bermanfaat lah dalam arti nggak ada gesekan-gesekan Tapi lagi. kalau tadi saya nggak ngatur napas bisa pingsan kali ya. Pingsan bisa, berontak bisa. Jadi aku macan. Bisa jadi aku macan. Aing mau. Buat napas tuh susah banget tadi. Demi Allah. Baru ngerasain ini. Pengennya sepikiran udah. Iya. Pengen buru-buru udahan gitu mandi. Padahal kan air enak ya. Tapi disiram nyesek banget. Nah, tadi prosesnya alhamdulillah bisa dibilang puas. Saya puasnya dalam arti bisa membuktikan ini loh Kang bener nggak rekayasa gitu loh. Ibaratnya gitu saya puas. Makanya saya coba tadi ngejejel-jejelin biarin energinya tetap masuk di situ, nggak kemana-mana, tapi berumah kami apa fisiknya kurang stabil, staminanya jadi keluar walaupun udah ditahan. Karena kasihan juga kan mereka tuh tahu kalau kapasitasnya lagi nggak stabil, staminanya mereka itu pasti akan keluar. Tapi alhamdulillah dapet lah, ibaratnya ada pembuktian gitu. Makanya si kakek juga tadi nggak mau lama-lama kan. Iya, paling 1 menit lah, durasi 1 menit lah. Dia hadir, ketawa sebentar, terus keluar. Saya udah coba nahan itu, aduh, katanya. Terus coba lagi. Dikunci itu yang di pinggang itu. Kalau bahasa kerennya itu udah lindungnya dikunci, mas saya kunci. Banyak mana-mana gitu kan. Belum aja kasihan mungkin. Alhamdulillah. Yang penting kalau udah terbukti kan enak ya. Jadi nggak penasaran. Iya. Ngerasain sendiri soalnya. Jadi nggak bertanya-tanya lagi gimana sih rasanya. Ya beginilah rasanya. Beginilah rasanya. Di badan tuh enak banget ya kan. Apalagi kalau orang kesurupan gitu kali ya. Kasihan badannya ya. Dia mau kalau udahnya tuh lemes. Cuman nanti netral tuh. Paling berapa menit lah netral lagi kan. Jadi ya ibaratnya kita sembuh lagi ibaratnya gitu. Ya, namanya kita ibaratnya ada yang masuk ya pasti lemes gitu kan. Pasti lemes. Tuh. Alhamdulillahnya ya tadi terbukti gitu loh. Gak sia-sia jauh-jauh. Dari mana? Dari Jakarta ke Bogor ya. Umur baru sih kayak gini gitu. Iya, cuma lihat-lihat di YouTube. Benar gak sih? Ngalamin sendiri. Allah nyesek banget. Luar biasa. Kayak mau dicabut. Kayak mau dicabut. Inian. Malaikat maut. Jadi energi itu masuk kayak angin, masuk neken gitu. Jadi neken kayak angin, neken energi itu masuk. Sep. Nah, gitu. Udahnya. Tapi tadi lamaan yang macan ya? Iya, lamaan macan. Cuma emang dia tuh sebenarnya dari tadi pengen buru-buru. Makanya gergetan dia. Iya, makanya saya bilang sampai lupa saya. Belum kerekam sampai lupa kan dia ngajakin buru-buru gitu loh. Soalnya saya janjinya kan tadi habis aja bisa kan kita mulai gitu. Makanya dia kayak lagi janji ya buru-buru gitu sampai lupa saya juga nggak kerekam. Itu ya kan pengen ngasih tahu gitu bahwa gua ada nih di sini gitu. Udah enak nih suasana. Ini suasana udah apa ya? Udah buat dihirup enak. Hawa murni ini sebutnya hawa murni. Tadi sempat keringatan itu kenapa? Itu karena apa ya? Ibaratnya kayak energi ngedorong energi kan keringatan kan. Saya juga keringatan. Berarti apa? Sejuk ya. Saya keringatan ini. Tadi kan berusaha buat ngasih maksimal asik. Ngasih maksimal kepuasan inilah konsumen. Aduh. Saya pengen ketawa terus nih. Aduh. Lucu, sebut lucu, happy. Cuma berkesan gitu loh. Berkesan. Lucunya ya ini mungkin
si Akangnya, Kang Rudinya baru ngalamin pertama kali, jadi saya lucu gitu ngedengar ceritanya. Di satu sisi juga saya gugup kan, jujur gugup, takut gitu. Di satu sisi takut, di satu sisi tuh penasaran gitu. Jadi ya gitulah, ke badan jadinya nggak efektif karena gugup. Segala cara itu, jadi kunci ini. Ya, setidaknya alhamdulillah ada pembuktian ya. Alhamdulillah. Yang masalah itu batu itu nawar dia pengen batu. iya, Pengen batu apa? Blue sapphire. yang kakek itu Kakek dan nenek. bagus itu, berkilau birunya. Yang kita salah kita ngaku ya. Kasih Masih satu lupa kakek yang Beda, mimpi beda. di- oh beda. Batunya itu bukan batu johir secara gaib ya. Ya, mungkin orang-orang menyebutnya itu apa, mustika blue sapphire. Salah lah ntar. Iya, dalam mimpi dia ngomong kayak gitu, nanti kalau udah saatnya baru dikasih. Itu umur berapa Kang kira-kira? Belasan nggak? Belasan tahun sekarang? Udah 20. Sekarang ratusan sekarang. Alhamdulillah kalau nyampe ratusan sih. Alhamdulillah. Iya. Nggak bosan di dunia kan? Siapain sisanya buat berbuat kebaikan. Oh, kan sisanya bonus Kang. Ambil aja diskonnya. Bercanda mulu ya. Karena udah sering banyak berbuat dosa. Kalau dikasih umur panjang, alhamdulillah buat kebaikan. Jadi ngikis dosa. Iya. Bayar utang lah bahasanya. Iya, Dikit-dikit. Dikit-dikit bayar utang bahasanya. Tapi emang dari leluhur energinya lumayan ya kan? Lumayan. Eh. Lumayan. Sampai bikin bergetar ya tuh termasuk lumayan. Apanya bergetar, Pak? Kirain hati. Oh benar. Suwe ya. Kaki, tangan ya kan? Jadi bingung kuda-kudanya saya. Kaki di dalam satu yang keluar satu. Bingung kuda-kudanya aduh. Tadi pas pemandiannya di videoin dia. Iya nggak di video. Keren tuh. Cakep. Ngeliat akang gemeteran kakinya mandiin. Ya, alhamdulillah sukses ya. Hajatnya sukses. Alhamdulillah. Untuk kedepannya gimana? Terserah Akang udah gede kan. Nanya ke saya yang kecil. Saya mah Akang kemana Akang nanya ke saya. Itu ke depannya. Pengalamannya kan akang lebih jauh kalau masalah dunia mistis kayak gini kan. Ke depannya aja Kang. Mau ke kanan, mau ke kiri. Jangan ke kiri dulu, capek kan. Kasian. Aduh, ya ntar insya Allah ke depannya setelah udah proses kayak begini ya, lebih enak lah, ke badan lebih enak. Kita bisa lebih ngebawa. Ibaratnya kita kalau melakukan hal yang salah itu biasanya ada teguran, ada yang negur gitu loh. Bedanya gitu kan. Ibaratnya kayak kita punya temen lah, tapi cuma secara kasat mata ibaratnya gitu. Teguran. Gitu kan. Ya manusia kan kalau nggak ditegur ya bablas aja. Kadang ditegur pun ya bablas. Iya. Manusia kan. Gitu kan. Insya Allah membaik lah. Amin. Walaupun saya pun belum baik. Sering apa tuh? Nyiksa orang. Aduh. Nyiksanya kayak tadi. Iya kan tadi nyiksa. Mantus. Kepala kayak ngebul. Gak kuat ya. Ini badan kayak diapain ya Allah, lemas banget. Kejadian itu apa tuh? Tapi benar kan lemes banget terus tiba-tiba normalnya cepet gitu. Iya, itu bedanya. Jadi benar kayak lemes banget. Mus pengen buru-buru udah kan itu. Gue ya. Emang paling parah itu pas mandiin sih asli. Parah banget ya. Parah banget. Pengen udahan, buru-buru udahan. Setiap digayung nih kayak nggak ada napas.
Oh, Lucu banget. ngegerem sendiri, pasti lu ditahan. Ngegerem. Tangan juga ditahan. Iya. Tangan udah mulai. Tangan udah mulai kan tadi. Jadi udah bingung nih katanya. Duh, kirinya kemana, kaki ini kanan kemana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maknyus lah pokoknya. Ini kalau gini dia udah sama badan udah selaras Iya. gitu kan. Dan kita juga kerasa masih bedanya di pabrik ibaratnya, di rumah lebih gimana itu kerasa ntar kan. Misalnya di rumah itu akan jarang di rumah atau gimana, di pabrik sering gimana, itu beda nanti sedikit demi sedikit ada perbedaan. Insya Allah. Lucu banget tadi. Kok begini? Saya baru ngalamin. Mungkin saya ngeliat videonya ketawa kali. lebih jadi kita kan ya. Iya. Kita lihat Kayak nggak percaya gitu, bisa kan ngerti YouTube. Ah, ini mas settingan lo begini gitu. Nah saya ngalamin sendiri. Maksudnya ini dada kayak ditekan. Kayak digencet tau nggak? Iya. Jadi lu napas lu sempit. Kayak ditiban sesuatu. Iya. Di press kayak gitu. Jadi press. Sama mesin press. Di sini berat. Wah kacau dah. Itu pas posisi si macan itu saya sadar, cuman buat Kontrol nahan susah ya. badan tuh Iya. nggak bisa. Nggak Kayak bisa gitu ya? ngontrol. Iya emang nggak bisa ngontrol kan. Kita sadar. Bedanya gitu kan. Ketika yang positif masuk kayak gitu, kita sadar. Cuman nggak bisa ngontrol. Cuman ketika yang negatif masuk itu blank. Oh, Kalau negatif tuh blank semua, nggak ingat apa-apa. Makanya banyak yang suka luka atau lari kemana, manjat pohon ke rumah mantan. Nah, itu aja kalau negatif tuh. kalau mantan bahaya. Kemana? Hilap yang ada gitu. Ya kan? Berbuat dosa. Mau nyobain rasa lama. Iya Allah. Ini mau yang ini mau yang apa? Batu mau Karena dari kecil dari kecil. saya pengen bagus. Hadap sini kan. Jam berapa nanti ulangan? Jam 8 ada. Karena dikasih kayak 9:30. Nah ya, ini proses pengen batu nih. Latin baik-baik ya. Padahal banyak batu. batu kali, Batu kali, batu rel. batu bata. Latinya jangan ke dia. Tunjukin dulu dong, nggak ada apa-apa, ntar disangkanya ngambil batu. Kan batunya batu gaib. Oh, batu Bro. gaib. Gue mau masukin ke badannya. Bukan batu ada jokir gitu. Ada emang tukang sulap. Kayak gini nggak ada ya, kosong ya. Tiba-tiba aja sulap.
Jadi pesan ya Kang, pesannya ini jadi Kenapa di pikiran saya ada bayangan biru kristal ya? jadi ya intinya ini pesannya. Jadi kalau kata beliau jangan pernah merasa apa ya, lebih lah, tinggi lah bahasanya. Jangan rasa tinggi. Apapun yang kita miliki itu semua hanya titipan ya. Apapun yang kita miliki semua itu hanya titipan, mau ilmu, mau harta, apapun, mobil misalnya, rumah ya, itu semua titipan. Jadi jangan merasa tinggi, tetap harus rendah hati. Udah gitu. Iya. Dan lagi kalau bisa rajin puasa katanya ya. Kata dia begitu doang. Di mana nih, mau di mana? Ada aja ya. Ada aja ya. Biru, warna birunya kayak gitu ya. Biru ini dia kayak biru laut. Biru laut ya. Iya, terang biru. Itu buat apa tuh? Buat pamor kan. Pamor. Wibawa. Jadi gak sia-sia jauh-jauh ya, pengen semuanya. Alhamdulillah. Semuanya dapat. Iya, biasanya saya pakai jeda Kang. Biasanya sehari atau 2 hari baru ayo lanjut lagi. Tapi itu dikasih tukang. Ya pesannya itu doang tadi. Ngomong gitu. 2 ya, mungkin fatal, mungkin 2 perkara itu mungkin di kehidupan Kang fatal. Yang mana? Iya, merasa gitu, jangan ibadah, jangan sok lah gitu, ibadah sok atau sombong atau gimana. Kata kayak itu. Makanya dia pakai pesan bilangin jangan kayak begitu. Apapun yang kita miliki, yang di badan misalnya atau harta, semua itu hanya titipan gitu. Nah, jangan tinggi bahasa, kita harus tetap rendah. Lagi rajin puasa Gitu. iya. Ini tukang urut mana? Aduh, alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu videonya, prosesnya ya. Walaupun seperti itu, keadaan seperti itu ya, kita harus tetap jangan tegang ya, tetap harus ada ketawanya, bercandanya, agar suasana itu tetap stabil seperti itu. Apalagi kondisi Akang ini kan lemas juga ya, karena kan kita langsung masukkan 2 sosok begitu. Dan lagi si Akangnya kan pengen dimasukkan batu atau musikanya ya, pengen disatukan karena beliau pernah bermimpi ya, merasa mimpinya itu nyata ya, ingin sekali batu blue sapphire ya. Menurut saya itu blue sapphire ya batunya, jenisnya menurut saya pribadi. Nah, alhamdulillah prosesnya lancar, dan kejadian ini jadikan suatu wawasan yang baru untuk kalian, menjadi bekal pengalaman kalian ya. Jadi setiap proses itu tidak selalu sama ya, apalagi orang yang mengisinya atau gurunya itu pasti berbeda caranya seperti itu, tapi tujuan tetap sama, menyatukan, menselaraskan seperti itu ya. Ya mohon maaf bila ada kekurangan dari segi suara atau penyampaian, atau saya banyak bercandanya, ketawanya, mohon maaf, karena ya itulah untuk mencairkan suasana yang tadinya tegang agar tetap stabil, kondusif ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.